Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali materi kita, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan masuki bab baru, yaitu tentang gelombang-gelombang dan suara. Ya. Kita langsung ke halaman 646. Ya. Apa itu gelombang? Ya. Ketika seekor bebek mendarat di suatu genangan air, maka bebek itu akan mengganggu genangan air tersebut. Ya, itu ilustrasi yang dibuat penulis. Ya. Gangguan itu akan menghasilkan deretan lingkaran-lingkaran yang semakin besar saat bergerak menjauhi bebek itu. Ya, ilustrasinya ini ya, seperti ini lingkaran-lingkarannya. Kemudian dikatakan bahwa lingkaran itu merupakan gelombang-gelombang, satu bentuk gelombang. Ya. Sebuah gelombang adalah gangguan yang mentransfer energi, yang memindahkan energi dari satu titik ke titik yang lainnya. Ya. Beberapa gelombang, semisal gelombang cahaya, dapat merambat melalui ruang hampa, empty space, ruang kosong, ruang yang hampa. Hampa itu artinya tidak ada medium, ya, tidak ada medium yang dijadikan perantaranya. Gelombang yang lainnya seperti gelombang suara harus melalui satu medium agar dapat merambat. Untuk apa? Untuk mentransfer energinya. Medium itu misalnya zat padat, ya, zat cair, ataupun zat gas. Ya. Gerakan partikel yang disebabkan oleh gelombang disebut dengan vibration, disebut vibrasi atau getaran. Jadi ketika gelombang lewat, kemudian medium yang dilewati itu bergerak, misalnya kalau nanti akan kita pelajari ya ke atas bawah atau maju mundur itu, nah maka itu disebut dengan getaran. Gelombang-gelombang diklasifikasikan berdasarkan jenis getarannya by the type of vibration they cause in a medium. Ya, jenis bagaimana dia bergetar itu dijadikan orang untuk mengklasifikasikan gelombang. Ya. Baik, jenis-jenis gelombang yang pertama, ya, ketika sebuah gelombang transversal merambat, maka zat yang dijadikan sebagai medium itu akan bergerak ke atas dan ke bawah. Contohnya adalah gelombang di permukaan air. Sementara compressional wave kita sering menyebutnya dengan gelombang longitudinal. Di sini disebut dengan compressional wave. Saat gelombang longitudinal atau gelombang kompresional lewat, maka zatnya akan bergerak back and forth, ya, back and forth.
mundur dan maju, ya, back and forth seperti itu. Contohnya adalah selingki, ya. Nanti Anda bisa lihat bagaimana selingki itu menunjukkan gelombang transversal ataupun gelombang longitudinal, ya. Baik, nah getaran dari koil, ya, atau selingki itu menghasilkan sebuah compression, ya. Sebuah compression atau rapatan. Apa itu rapatan? Rapatan itu sebuah daerah di mana partikel-partikelnya terdorong mendekat secara bersama-sama, ya. Setelah rapatan ada rarefaction, ya, atau renggangan. Nah, renggangan itu suatu daerah di mana partikel-partikelnya saling menjauh, ya, saling menjauh. Gelombang tersebut kemudian akan melalui medium dalam bentuk deretan compression, rarefaction, ya. Compression, habis itu rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, atau rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Nah, ilustrasinya seperti ini, ya. Ini ilustrasi dari gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal atau kompresional, ya. Oke, fitur-fitur gelombang, fitur-fitur gelombang. Bukit dari sebuah gelombang transversal merupakan titik tertinggi dalam ini, ya, crash. Nah, ini di sini. Ini titik tertinggi, ya, bukit. Nah, ini titik tertinggi crash, ya. Kemudian ini, sementara kalau crashnya di dalam gelombang kompresional adalah in a compressional wave, the crash is the point of greatest compression, berarti di tengah-tengah rapatan. Nah, di sini nih, kita lihat. Maaf. Nah, ini. Oke, nah di sini nih. Itu adalah crashnya, ya, di tengah-tengah. Jadi tempat yang paling rapat, gitu ya, kalau dalam gelombang longitudinal, ya. Sementara kalau dalam gelombang transversal, bukit itu adalah titik tertinggi, ya. Baik, gelombang juga memiliki trough atau lembah, yaitu kalau dalam gelombang transversal merupakan titik terendah. Nah, ini trough. Nah, ini titik terendah. Titik terendah. Sementara kalau dalam gelombang longitudinal, titik terendahnya adalah, atau troughnya itu di tengah-tengah, tengah-tengah renggangan, ya, tengah-tengah renggangan. Oke, semua gelombang itu mentransfer all wave travels and transfer energy from one point to another.
with little or no displacement of the particles of the medium. Semua gelombang itu merambat dan mentransfer energi dari satu titik ke titik yang lainnya. With little, dengan sedikit, or no displacement, atau tanpa perpindahan partikelnya dari medium itu. Once the wave has passed, the particles end up in about the same position they started in. Sekali gelombang itu merambat atau melewati, maka partikel itu akan berakhir di tempatnya semula. Iya. Ini seperti kalau Anda mungkin pernah melihat event olahraga. Nah, event olahraga itu penontonnya berjejer-jejer gitu. Kemudian misalnya dimulai dari sini, dari kiri berdiri, sebelah kanannya berdiri, ya seperti yang itu duduk, ya berdiri duduk, ini duduk berdiri, ini duduk berdiri, duduk berdiri, terus seperti itu. Jadi seperti ini satu gelombang yang merambat gitu. Nah, orangnya itu tidak berpindah, ya dia orangnya tetap duduk di situ. Ya di penontonnya itu kan dia nggak kemudian geser gitu. Cuma kita melihatnya seperti bergeser, karena yang berdiri kan gantian dari kiri ke kanan. Maka orangnya tetap di situ, ya, tapi kita melihat ada satu yang bergeser ya, atau bergerak merambat. Ya. Baik, kemudian bagaimana kita mengukur gelombang? Ya. Panjang gelombang adalah jarak antara dua bukit atau dua lembah. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini wavelength. Nah, panjang gelombang. Ya, jarak antara dua bukit atau dua lembah, berarti ini sana. Nah, ini. Sebentar. Oke, ya. Wavelength is the distance between wave crests or troughs. Ya. Sementara frekuensi adalah ukuran berapa bukit atau berapa lembah yang terbentuk dalam titik tertentu dalam satu satuan waktu, misalnya 1 detik. Ya, jadi gini. Misalnya ini jalur gelombang lewat. Nah, kemudian di sini ini adalah kita tentukan 1 titik. Nah, titik ini itu akan terbentuk bukit berapa kali dalam 5 detik. Nah, itu disebut dengan frekuensi. Itu disebut dengan frekuensi. Jadi begini. Dan ini gelombang merambat gitu ya, sana gitu. Nah, di sini titik ini adalah kita tentukan, kita akan hitung nih di sini. Ada berapa bukit yang terbentuk di sini dalam waktu 1 detik atau dalam waktu 5 detik. Nah, dalam waktu 5 detik itu berapakah bukit yang terbentuk? Nah, itu disebut dengan frekuensi. Semakin banyak terbentuknya, maka frekuensinya semakin besar, semakin tinggi, ya, semakin tinggi. High frequency waves have shorter wavelengths and transfer greater energy. Frekuensi yang tinggi memiliki panjang gelombang yang pendek. Ya betul. Jadi sering gitu ya. Jadi nggak panjang, lebih sering. Nah, gitu. Bukan gini. Ya, bukan gitu. Bukan. Tapi gini. Nah, jadi kalau begini kan panjang gelombangnya kan pendek. Beda dengan yang seperti ini. Gitu. Dan dia mentransfer energi yang lebih besar.
Ya kalau dalam pukulan ya berarti misalkan dalam waktu 1 detik gitu ya, 1 detik mukul dek gitu. Beda dengan dalam 1 detik mukul misalkan 10 kali ya. Nah seperti itu. Nah itu lebih lebih besar mentransfer energi ya. Hasilnya lebih 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 berpengaruh. Eh, Jika Anda menggetarkan tali jemuran dengan cepat, maka gelombang yang terbentuk jika Anda menggetarkan a clothesline rapidly, the waves will move at a high frequency. Oh iya, jadi kalau ini contohnya tali jemuran ya. Kalau tali jemuran kita pegang salah satu sisinya, kemudian kita gerakkan ya, digetarkan dengan cepat. Itu akan memiliki frekuensi yang tinggi. Sementara kalau kita menggetarkannya lambat seperti ini, nah gitu, itu frekuensinya lower, ya lebih rendah. Sementara besaran yang lain yaitu periode suatu gelombang adalah jumlah atau waktu yang dibutuhkan untuk oleh suatu gelombang menempuh satu siklus penuh. Jadi dari satu gini ya, seperti ini. Ya, ini bukit ya, bukit, titik tengah lembah, titik tengah bukit. Nah, satu siklus penuh ini waktunya berapa? Nah, itu yang disebut dengan periode. Jadi periode itu kebalikan dari frekuensi ya. Oke, terakhir di bagian ini adalah amplitudo atau tinggi dari gelombang dari titik tengah, jarak dari titik tengah menuju bukit atau lembah ya. Kita lihat, nah ini amplitudo, ini juga amplitudo. Jadi jarak dari titik tengah ke puncak atau ke lembah, itu namanya amplitudo. In the ocean, a wave's amplitude increases as it nears the shore. Di laut ya, amplitudonya itu semakin tinggi, semakin meningkat ketika mendekati pantai. Maka Anda melihat ya, ombak itu kan paling besar ketika sudah ombak itu semakin mendekati ke pantai itu kan semakin besar. Ya. Frekuensi dan kelajuan gelombang. Frekuensi diukur dengan dalam satuan hertz ya, yaitu jumlah gelombang per detik. Hertz itu artinya cycles per second ya. Siklus per detik ya. Contohnya misalnya sebuah kapal motor yang melewati pelampung ya. Ini pelampung, ini kapal motor, pelampungnya kapal motor, dia melewati begitu. Nah ketika dia melewati begitu gitu, ini kan dia bentuk gelombang karena mengganggu air di sekitarnya ya. Maka pelampung ini ketika diganggu, nah begitu, ini kan kapal motornya lewat nih, ini. Nah kemudian dia mengganggu airnya, nah kena dek, ini kena, nah, dia akan ikut naik turun. Nah pelampungnya itu tadi akan naik turun 4 kali ya, 4 kali dalam 16 detik ya. Maka frekuensinya adalah 0,25 Hz ya. Jadi 4 dibagi
16. 16. Baik, nah ini ilustrasi dari frekuensi dan amplitudo. Frekuensi yang rendah itu panjang gelombangnya besar ya, panjang. Jadi gini. Gitu. Tapi kalau frekuensinya tinggi, seperti di gambar itu ya, itu panjang gelombangnya kecil. Ya, jadi gini. Nah, itu frekuensi ya, frekuensi. Sementara amplitudo itu higher amplitude waves or more intense or stronger. Ya, semakin kuat amplitudo, semakin besar amplitudo berarti gelombangnya semakin kuat, ya, semakin intens. Baik, itu tadi frekuensinya ya. Nah, sekarang kita lihat speednya atau kelajuannya. Speed describes how fast something travels in a specific amount of time. Kelajuan itu menggambarkan seberapa cepat fast. Dulu kita pernah bahas ya, velocity, speed, fast, quick. Ya. Nah ini maksudnya seberapa cepat ya, sesuatu berpindah dalam waktu yang diberikan. The distance a wave travels per second determines its speed. Determine gimana pronunciation, pronunciation, menentukan ya. Jarak sebuah gelombang yang merambat setiap detik menentukan kelajuannya. Sebagai contoh, sebuah kapal motor dengan jarak 65 meter dari pelampung, the distance a boat passes within 65 meters of a buoy. Sebuah kapal motor melewati pelampung yang jaraknya 65 meter. Nah, kapal motor itu gelombang dari kapal motor itu mencapai pelampungnya dalam waktu 5 detik. Misalnya seperti itu. Maka tinggal kelajuannya dibagi ya, 65 dibagi 5 detik atau hasilnya 13 meter per detik. A high frequency wave can travel slowly. Frekuensi yang gelombang dengan frekuensi yang tinggi dapat merambat dengan lambat. Likewise, a fast moving wave can have a low frequency. Sebaliknya, gelombang yang cepat dapat memiliki frekuensi yang rendah. Ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi kelajuan? Di sini dijelaskan medium yang dilewati gelombang itu mempengaruhi kelajuannya. Ya. Kedalaman air mempengaruhi kelajuan dari gelombang di laut. Semakin dalam air, maka gelombang lautnya akan merambat lebih cepat. Ya. Dalam gelombang suara, jarak antara partikel mempengaruhi kelajuan dari gelombang.
gelombang suara bagaimana Anda mungkin menginferensi bergerak paling cepat lewat padatan, lewat benda padat, lebih lambat lewat cair, liquids, dan semakin lambat lewat gas. Oke. Misalnya dua pair selingki. Salah satunya memiliki uliran lebih banyak dan satunya lebih jarang. Maka gelombang yang memiliki uliran lebih banyak tadi itu lebih cepat merambatkan gelombang. Ya seperti kalau kita bermain baris ini berbaris gitu. Ini. Nah, kemudian yang paling belakang itu nepuk punggung depannya. Setelah ditepuk, maka yang depannya itu nepuk punggung depannya lagi. Yang satu 10 meter diisi 20 orang, yang satu 10 meter diisi 10 orang. Ya. Maka perlombaan tepuk-tepukan tadi itu akan lebih cepat di grup yang diisi oleh 20 orang daripada yang 10 orang. Ya, karena orangnya lebih banyak, tepukannya lebih cepat tek 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 daripada yang satunya tek tek tek. Nah, kayak gitu tuh ya. Oke. Baik, seperti itu sesi ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti bagaimana gelombang suara itu merambat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.